Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Gray berlari secepat mungkin sambil mencatat semua kode yang disebutkan oleh Stem. Sedangkan Aaron masih berusaha untuk menonaktifkan Stem. Saat ini, Stem hanya bisa beroperasi 70% sehingga Gray tidak bisa berjalan dengan normal. Gray harus secepat mungkin bertemu dengan Jamie karena pasukan Aaron akan segera menangkapnya. Gray sekuat mungkin untuk bergerak dan berhasil sampai ke depan unit Jamie. Di sisi lain, Fish datang untuk melihat jasad Tolan. Fish bisa melihat rekaman Gray dan dia mengetahui lokasi apartemen Jamie. Lalu dia bertanya kepada bartender bar yang membiarkan temannya disiksa hingga tewas. Sang bartender tidak ingin ikut campur, sehingga dia meminta Fish untuk pergi dengan menodongkan senjatanya. Namun Fish hanya perlu bersin untuk mengeluarkan senjata nanopartikel yang bisa membunuh lawannya tanpa harus bersusah payah dan tidak diketahui orang lain. Selain Jamie, ada beberapa orang yang sedang bermain VR. Mereka bisa bermain hingga berminggu-minggu. Beberapa orang menganggap dunia palsu jauh lebih tidak menyakitkan dibanding dunia nyata. Lalu Jamie memasukkan kode yang tertulis pada lengan Gray. Dalam beberapa menit, kode pelindung berhasil dihilangkan, tapi memerlukan waktu untuk proses reboot hingga Stem bisa kembali berfungsi. Sedangkan Fish sudah berada di dalam gedung, dan Jamie tidak bisa menunggu hingga Stem berfungsi. Pihak keamanan vessel pun baru saja tiba. Fish sudah menemukan Gray. Untungnya, Stem berfungsi di saat yang tepat dan dia bisa membantu untuk melawan Fish dan juga anak buah Fish. Lalu Gray segera kabur meninggalkan gedung. Gray kembali ke rumahnya tanpa kursi roda dan dilihat oleh Pam. Gray terpaksa menceritakan tentang operasi rahasia itu. Sedangkan Aaron terlihat frustasi karena dia sudah tidak bisa mengendalikan Stem. Baru beristirahat sebentar, Cortez datang mengunjungi Gray. Dia ingin bertanya tentang keberadaan Gray karena Gray yang meninggalkan kursi rodanya. Gray beralasan jika dia mengikuti orang, kemudian orang lainnya membantu Gray masuk ke dalam auto taksi. Cortez diam-diam memasukkan alat penyadap suara ke dalam jaket Gray. Setelah kepergian Cortez, Stem meminta Gray untuk melawan Fish jika dia tidak ingin dibunuh. Tapi Gray menolak karena dia takut ketahuan. Saat ini pemikiran Gray dan Stem tidak sejalan. Stem pun tidak berbuat apapun sehingga Gray tidak bisa bergerak. Stem berkata jika dialah yang mengendalikan tubuh Gray. Tanpa Stem, Gray adalah seorang lelaki yang lumpuh. Karena kode yang sudah dimasukkan oleh Jamie membuat Stem bisa bergerak tanpa perlu izin dari Gray. Tanpa disadari, Cortez mendengar suara Gray yang berbicara sendiri. Pam melihat Gray yang membawa pistol dan dia melarangnya untuk pergi. Tapi karena Stem sudah mengambil alih tubuh Gray, Gray pun tidak bisa ditahan. Cortez mengikuti Gray, tapi Gray menemukan alat penyadap di dalam jaketnya dan dia tahu jika Cortez mengikutinya. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun, Gray berhasil membuat Cortez menghentikan pengejarannya. Cortez pun mendatangi Pam untuk meminta informasi. Sedangkan Gray sudah berada di rumah Fish sambil menodongkan pistol ke arah Fish. Fish menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada saat itu, Fish menyuntikkan sesuatu ke leher Gray agar Gray bisa menjadi ras seperti mereka, namun dalam versi yang lebih baik. Fish menyebutnya dengan di-upgraded karena lebih kuat dan lebih cepat. Gray tidak peduli tentang sistem tersebut. Dia hanya ingin tahu mengapa Fish membunuh Asha. Fish mendapat perintah dari orang lain bukan untuk membunuh Asha, tapi untuk memotong tulang belakang Gray
dan menyuntikkan alat medis itu. Karena Fisk menyebut nama Asya, membuat Gray emosi dan mereka pun saling menyerang. Gray pun terpojok, tapi dia memanfaatkan emosi Fisk dengan menyebutkan nama Zerg. Karena Zerg adalah adik dari Fisk. Fokus Fisk yang teralihkan menjadikan kesempatan Gray untuk menyerang Fisk. Setelah Fisk tewas, Gray memeriksa telepon milik Fisk dan dia mendengar suara Eren. Jadi Gray sekarang bergerak ke rumah Eren. Eren terlihat takut karena barang yang diciptakan olehnya datang untuk membunuh dirinya. Tiba-tiba, Cortez berada di belakang Gray. Gray mau menuruti keinginan Cortez untuk tiarap, tapi tidak dengan Stem. Stem bisa bergerak sesuka hatinya tanpa izin dari Gray. Pikiran Gray dan Stem saling bertolak belakang. Stem akan menyingkirkan siapapun yang menyakiti tubuh Gray, sedangkan Gray tidak ingin melukai orang lain. Gray meminta Cortez untuk melumpuhkannya dengan pistol listrik, dan itu seperti membuat Stem dalam keadaan konslet. Eren memberitahu jika Vessel bukan lagi dalam kendalinya, tapi dia hanya melayani perintah dari orang lain. Dan itu adalah Stem yang sekarang berada di dalam tubuh Gray. Stem yang hanya chip komputer ingin hidup sebagai manusia, dan dia sudah memilih Gray. Selama ini, Stem mempengaruhi Gray untuk melakukan semua yang dia inginkan. Sekarang, misi terakhir Stem adalah untuk membunuh Eren karena hanya Eren yang bisa membuat Stem lainnya. Stem aktif kembali dan dia berkata memilih Gray karena Gray adalah spesimen langka tanpa implan komputer di dalam tubuhnya. Selama ini, pembunuh yang dicari oleh Gray berada dalam dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, Stem bergerak lalu membunuh Eren. Kemudian dia mengarahkan senjata ke arah Cortez. Gray berusaha keras untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, Gray kalah pada Stem. Karena pikiran Gray sekarang berada di tempat di mana dia ingin bersama Asya, sehingga saat ini Stem lah yang memegang kendali penuh pikiran dan tubuh milik Gray.